pada saat gue ngobrol, Lagi pikir-pikir. Bantu dong. Gilang sabar dulu. Sabar. Dulu kita dengerin dia udah. Gilang tenang. Gilang mau di tengah apa mau duduk di mana? Biar aman. sini deket sini, syuting, Hah? deket syuting. Jangan. Laki pemberani. Gak berani Katanya gua. berani. Katanya gak pernah tahu. Berani cuma gua kagetan doang. Jadi pada saat mulai ini, gue kering, Jess. Ini kerongkongan tuh kayak nggak bisa ngomong, akhirnya kayak ada tangan besar banget jadi dicekek. Bayangin, aku harus tenang karena ngobrol sama dia, sementara dia ketakutan, dia bilang I feel burning from here, dia bilang gitu. I feel burning. Gue antara sedih sama gue juga diserang, terus kalau Jadi melalui Skype itu lu juga bisa. Iya, dan pada saat itu pikiran gue ini nggak main-main gitu, ini serius. Ngerti gak sih? Jadi mungkin selama ini Wah. belum sampai ngerasain yang kayak gitu, jadi mungkin gue nggak terlalu mikir sejauh itu gitu. Padahal ternyata di luar sana banyak yang bahaya banget. Kita nggak tahu apa yang kalau urusan gaib gitu loh. Karena banyak yang jauh lebih jahat kita nggak tahu. Terus dan itu bisa nyerang kita. Apa yang kakak saranin, apa yang mereka lakuin? Akhirnya dengan mencoba untuk tetap tenang, ngobrol sama dia walaupun itu dicekek tangan, itu tangan keras banget, Jess. Aku bilang sama dia, maaf saya nggak bisa bantu, tapi saya akan segera hubungin orang yang di sana. Jadi akhirnya ada local clergy, jadi harus cari hubungin gereja di sana untuk bisa listing exorcist. Dan itu nggak gampang, mungkin kalau di sini mesti cari kayak majelis lah gitu ya untuk cari bantuan secara approachingnya secara agama, jadi bisa diusir karena kasihan banget. Tapi alhamdulillah katanya sekarang sudah membaik, cuman belum total. Bayangin, Oke. udah berapa nih, udah mau 4 tahun berarti. Jadi si bapak tua itu yang sekarang tuh terkenalnya dengan kata eksorsim itu. Dia mengalami eksorsim Iya, itu. jadi emang harus ya kayak di film-film gitu deh. Betul, Kalau di betul. sana, dan ternyata baru tahu juga dari situ untuk mendapatkan si eksorsis itu nggak gampang. Jadi harus ngubungin gereja ini. Kalau gereja ini nggak mau, mesti cari yang memang bisa Yang kompatibel untuk- Iya, dan mereka itu panjang banget Berarti prosesnya. Sar, yang film-film yang di horor Hollywood itu segala macam bukan fiktif ya? Memang kadang-kadang betul seperti Iya. itu kejadiannya. Makanya kan dibilang based on true story. Kalau di sana, kalau di film kan, kok setannya sampai nyakar, kok sampai kayak ke fisik Iya, gitu. kok ke Dan fisik itu gitu. beneran, That Jess. happened. Betulan bisa mencelakakan ya, aduh luar Ya, biasa. ini menarik ya. Oke, gini deh, kita mungkin akan melihat dari sudut pandang lain di mana yang akan memberikan informasi kita kali ini adalah seorang wanita cantik. Dia adalah manusia biasa sama seperti kita semua. Kita panggil ini dia Miss Sosmed. Ini apa? Don Sosmed. Gilang, aku lagi serius nih, Oh ya, aku maaf. biar keluar aura mistisnya. Ya. Jumpa lagi bersama Miss Sosmed. Enggak gitu. Dengan kekuatan sosmed, semua ada jawabannya. Wow. Kita akan membahas satu persatu bintang tamu kita dari sosial media, betul sekali kata Gilang tadi. Dan yang pertama kita lihat dari Mbak Sarah Wijayanto yang mengupload sebuah foto di Instagramnya. Dan kita akan tanya langsung nih, ini ada satu buah pohon yang diupload. Dan ini tampak seperti ada penunggunya, sampai spesial banget di-upload gitu ke sosial media. Boleh diceritain gak sih Mbak Sarah, ada siapa sih di situ? Dan di mana letaknya? Itu di depan rumah. Jadi pertama kali kenalan sama Suti ya dia di pohon situ. Oh, tapi ganti-ganti gak sih penunggunya? Enggak sih, yang penunggu, ya maksudnya yang itu dia bilang itu rumah saya, katanya itu rumahku. Oh, penghuni Cuman, tetap ya? Dan pertama kali banget ngelihat dia. Pertama ada yang ngadu bilang itu di rumah kok ada yang suka nangis gitu. Terus pada saat malam-malam nyampe di rumah terus ada yang nangkring. Nangkringnya di pohon itu. Waktu itu masih takut, itu 6 tahun yang lalu. Aku bilang, ini siapa ya? Akhirnya panggil, cuman takut juga, beneran gitu. Kamu nggak yang suka nangis ya? Iya. Aku mau bilang jangan nangis, ketawa aja juga serem juga kan. udah gitu semenjak itu, oh yaudah ya jangan ganggu ya, iya. Udah semenjak itu dia nongol terus. Tapi ya selalu pulangnya ke pohon itu. Sampai masuk-masuk ke rumah ikutin kegiatan Kak Enggak. Sarah.
Aku nggak mau dia masuk ke dalam rumah. Jadi dia kalau masuk bolehnya di luar jendela. Jadi hanya di teras. Tapi bisa Ya senang juga. Gue nggak mau. Maksudnya gue nggak mau sampai dia masuk kamar gitu. Tapi bisa ngebatasin itu nggak dari Mbak Sari Harus sendiri? bisa. Berarti kita energinya harus lebih kuat ya Oh daripada iya. dia ya. Karena kalau nggak mereka kurang ajar. Oh. Iyalah, nggak bisa, nggak mungkin lah kita lagi mandi tiba-tiba doeng. Iyalah. Kok agak Capek kurang kan? ajar kan ya kalau kayak gitu. Kalau orang-orang peka capek Zahra Ria, Benar, pasti benar, capek, draining kan itu. Kok ke Ria kayaknya kenapa sih Kak? Kayaknya Kakak Sar, megang elah, Sar. Gila. Kenapa? apa yang Kak Ria rasain? Udah lihat. Kita ke Ria Winata. Mbak Ria ini memiliki kemampuan supranatural dari garis keturunan. Dan kalau kita lihat foto yang satu ini dia tampak sedang menari, tapi agak tidak wajar. Kita lihat sama-sama fotonya ya. Dan ini mungkin kalau Miss tebak ini pada saat syuting, betul? Iya, saat syuting. Dan ini kerasukan. Iya. Oh my god. Jadi Bisa menari sendiri tiba-tiba. memang pas sebenarnya tidak membahas dia sih sebenarnya. Jadi membahas yang lain, tiba-tiba dia datang untuk mau dibahas. Dia seingat aku dulu dia penari ronggeng gitu, meninggal dibunuh sama kekasih gelap. Gitu. Jadi tapi ada tapinya nih. Tapi saat Yogi tuh nangis-nangis, sudah kita bahas akhirnya karena dia bercerita sedih ya. Dia katanya dibunuh sama pacarnya bla 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 bla, panjang udah selesai. Saya jalan 5 langkah setelah itu tiba-tiba ada yang teriak-teriak marah-marah. Dia bilang dia bohong. Jadi ada satu lagi perempuan penari juga, dia bilang si perempuan yang masuk ke saya tadi tuh bohong. Gitu, dia bohong, dia Jadi meninggal. saling tuduh gitu. Iya, jadi saling tuduh. Jadi dia bilang yang datang ini satu lagi penari juga, dia bilang dia dibunuh sama penari yang masuk ke saya tadi. Gitu. Waduh. Jadi cerita jadi kadang Ada konflik makanya ya, kita Kak? agak kalau ngomong sama sosok gitu, sama sosok gaib kadang kita harus bener-bener menelaah sendiri gitu dan kita harus kayak bener kata Mbak Sarah itu harus kayak batasin dan kita harus tanya jelas gitu. Jadi jangan langsung percaya karena biasanya mereka suka berbohong apa yang mereka omong ke kita gitu Oh, untuk dengan menarik tujuan perhatian. sesuatu gitu ya? Iya. Karya, tapi saat kerasukan apa sih yang Karya rasain? Tubuh Karya tuh dirasain seperti apa? Panas, dingin? Ya kalau itu sih beda-beda ya. Kalau aku memang awalnya entah kenapa selalu lewat dari sini punggung. Dari grogol? Ya dari Bukan, sini nih dari apa leher. dari tengkuk Oh, belakang. bulu-kuduk merinding Sini. gitu. Dari sini masuk gitu. Makanya kan agak suka tiba-tiba kayak sini kayak kering gitu langsung terus nah ya itu biasanya tiba-tiba kita kalau misalkan ini blank aja, jadi kita ikutin gerakan dia apa mau dia gitu. Cuman kita harus bisa kontrol, kalau nggak kontrol, kalau dia mau terjun ke sungai kita terjun, kita akan Bisa ikutan bablas terjun. ya? Iya, jadi mau kita nggak? harus. Nggak mau gue. Miss mau kasih bocoran nih, tanda-tandanya kayaknya sih ada makhluk halus di sekitar kita. Tanda-tandanya itu ada 4 nih. Yang pertama, kalau teman-teman nih malam-malam dengar suara tokek atau kelihatan ada cicak di dekat kita, itu biasanya katanya ada makhluk halus katanya ya. Kayak misalnya nih, tiba-tiba malam bunyi tokek, itu berarti ada di sekitar kita. Kalau lagi tidur di atasnya ada cicak, itu berarti ada di sekitar kita juga. Makanya bilang kalau tidur hati-hati lihat-lihat ke atap. Dan berikutnya anjing. Kalau kita tiba-tiba mendengar gonggongan anjing yang kok nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia gonggong, terus abis itu dia lari-lari kayak lagi ada yang ngajak main atau apa, itu juga pertanda bahwa ada makhluk halus di sekitarnya. Kemudian kalau kita lagi mandi ya, ini aku pengalaman pribadi sih, kadang tuh lampu kedap-kedip sendiri. Dan itu ternyata salah satu pertanda juga ada makhluk halus dekat kita. Oh, gue pikir pertanda bahwa belum bayar listrik. Oh, pulsanya habis Gilang, belum isi voucher. isi dulu. Dan yang berikutnya ini wangi-wangian. Kadang kalau di satu ruangan kita tiba-tiba nyium bau kayak kemenyan atau bau-bau aneh yang sebenarnya tuh nggak ada apa-apa, ruangan kosong biasa tapi udah bau. Itu juga pertanda loh, rooftopers. Kadang ya wewangian itu seperti bau busuk. Kemudian juga seperti pandan dan melati, bahkan wangi singkong. Nah, diapalin dah tuh wangi-wanginya ya kalau misalnya lagi di ruangan. Kita punya cara, satu cara untuk menghilangkan rasa takut kita dengan kita berkomunikasi langsung. Tahu caranya seperti apa? Gimana? Gilang sini dah. Nggak mau, enak Enggak, aja. Gilang ayo Kenapa sebentar. gue? Ini Ini orang banyak. menghilangkan Ini orang banyak kenapa? Gilang coba
Tapi ini mempan banget, Gilang. Gue udah pernah coba. Ya udah mempan buat orang yang mau aja, kalau gua nggak Berdiri mau. dulu. Ayo, berdiri. Gini. Gimana Miss Sosmed? Gini, coba rentangkan kaki kamu. Nih ya, gede. Kakinya cepetan direntangkan. Terus lo nunduk dan lo lihat ke belakang. Nggak mau. Enggak, biasanya Ntar gua ngeliat. Iya, memang lihat. Tapi abis itu lo bisa komunikasi dan bilang jangan. Enggak, bilang beneran. Lo bisa komunikasi dan Aku bilang lihat. jangan ganggu gue. Ada karya makan. Bukan. Cepetan cobain. Lo Ngapain terus mesti dia nyobain sih? bilang, cepetan bilang. Ayo dong Gilang. Gilang, Kamu cobain sebelum kamu dicobain. JB. Ayo cepat. Nanti lo jangan takut, tapi lo harus berkomunikasi. Gua nggak takut, gua kesel. Ayo Gilang tunjukkan laki. Ya udah, kalau kesel cobain. Ah. Aduh, gua seram. Dan beneran tadi. Ayo. Terus Astagfirullah. Ya, yang kayak di film-film Thailand gitu Gilang. Ayo. Ini apaan sih banyak banget? Iya, ini kan itu ceritanya kan bantuin mistis hari ini. tapi harus berani komunikasi. Apa sih? Ada apa sih? Ba, Apa sih? gila. Kenapa? Lo nggak tahu. Ada apa? Di posisi ini tuh bisa lihat sesuatu kalau lo kayak gitu cepetan lagi. Kok gua seram? Terakhir. Yakin gue. Ayo. Gua takut. Apa sih? Ada apa sih? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Kok nggak ada apa-apa ya? Ada apa sih? Itu tuh ada, Gilang. Karena gue tadi udah coba di sini. Ini cewek-cewek pada gua tampolin atau ya. Kesel banget gue. Tapi Ada apa begitu caranya. Dan lo tuh harusnya bisa lihat sosok itu dan lo bisa berkomunikasi langsung dengan cara ini. Nanti Oh, ya kalau udah. pada saat dia sendirian, lagi di toilet atau di kamar biasanya. Ih gak mau, bodo amat. Gua gak sendiri malam Oke, ini. baik. Gua ajak semua yang di sini pulang ke rumahku. Yo. Oke, baiklah, sekian dari Miss Sosmed. Tapi sebelumnya Miss mau mengingatkan satu clue lagi untuk top face kita pada malam hari ini. Kita lihat sama-sama ya. Kalau gambarnya nih, nah clue-nya adalah menurut mitos karakter ini berkaitan dengan seorang gadis yang bernama Siti Aria. Kalau udah pada tahu jawabannya, kirim jawaban kamu ke Twitter kita @therooftop7 dengan hashtag RT7Wanita Misterius. Oke, baik. Boleh kasih tepuk tangan biar nggak terlalu tegang kitanya. Thank you Miss Sosmed. Nah, teman-teman, kita sudahi dulu ya untuk segmen ini pembicaraannya ya. Ya, Habis karena ini, ini kan cewek-cewek cantik. Abis ini ada pangeran kegelapan. pangeran kegelapan lagi. Apakah dia seseorang yang bisa melihat dunia gaib? Kita akan buktikan nanti setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di The Rooftop.